Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hikam, hikmah 75. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fil daraini. Amin. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang kau minta darinya adalah yang Allah memerintahkannya untukmu, yang Allah memintanya darimu. Apa itu? Al-ibadatul khalisah, ibadah dengan jasad dan ikhlas di dalam ibadah memakai hati. Apapun yang diperintahkan Allah itu sebaik-baiknya yang kau minta. Tetapi rata-rata manusia lebih condong untuk meminta urusan-urusan dunia. Dimana? Kenapa ini terjadi? Sebab tabiat manusia itu akan beriman 100%, akan beriman secara otomatis, percaya secara otomatis, yakni daruri, kalau mengalami langsung, kalau melihat langsung. Keimanan sahabat kita tidak bisa secara akal ini, secara nas sudah jelas. Secara nas sahabat afdal. Ini secara akal saja bagaimana mungkin sahabat tidak kuat imannya dengan Nabi Muhammad SAW? Sebab mereka langsung melihat kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian ajaib, mukjizat Rasulullah SAW di depan mata. Kalau kita hanya mengenal kesempurnaan Nabi lewat riwayat. Itu saja iman sudah bisa kita dapat. Apalagi sahabat yang musyahadah. Kenapa orang banyak meminta hal-hal tentang duniawi? Seperti sekarang ini masa pandemi ini. Orang akan dengan khusyuk, 100% khusyuknya meminta kesembuhan dari sakit corona, meminta supaya dia dan keluarganya tidak kena penyakit. Itu otomatis. Sebab mengalami langsung. Adapun urusan-urusan ghaib, urusan-urusan yang bangsa qalb, bangsa nurani, karena ya namanya saja ghaib, tidak terlihat, hanya bisa dirasa. Orang akan meminta itu setelah melalui proses tafakur, merenung dulu, mengetahui bahwa dia akan mati, bahwa dia akan masuk akhirat. Tidak akan diterima amal yang tidak ikhlas, tidak akan diterima amal yang tidak semata-mata karena Allah, baru dia minta supaya diberi ikhlas. Wasahilil ikhlasa fil a'mali wasairil aqwal wal af'ali, dan lain-lain. Ketika orang mendengar tentang azabul qabr, tafakur dulu kan, kalau saya melakukan ini nanti saya diazab. Kalau saya diadab tidak kuatlah, baru minta keselamatan dari adzabul qabr. Memang ada proses. Kemudian ada lagi yang menyebabkan orang lebih condong meminta duniawi itu ya karena dia memang masih berada di nafsul ammarah bisu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Ya otomatis kalau orang yang masih duduk di nafsul ammarah bisu, doa dia itu yang ngikuti nafsu ammarah bisu dia sendiri. Nah ini ada akal, harus berpikir. Nafsu ammarah bisu menyuruh Anda, menyuruh saya, menyuruh kita semua untuk meminta duniawi. Tetap berkaca dulu ke mizanus syariah. Menurut syariah saya meminta ini boleh apa tidak? Nah, masih mengikuti nafsul ammarah.
Tapi kita tata ini nafsu amarah ini, jangan sampai keluar daripada syariah. Yang keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan kita minta. Karena itu Sayyidi Habibul Imam Al-Qutb Shalih bin Muhsin Al-Hamid, saya dengar riwayat ini dari murid Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, Ustaz Hasan Baharun Al-Marhum. Bukan Ustaz Hasan Baharun yang dipanggil, yang di Bondowoso. Itu tilmidz Imam Al-Habr. Saya ketemu beliau di pesantrennya Ki As'ad Syamsul Arifin dulu. Nah, beliau adrak Al-Habib Imam Al-Qutb Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Habib Shalih itu beberapa kali berkata, bukan beberapa kali, sering katanya bilang, mahwa makna, orang-orang datang ke ana ini enggak ada yang minta akhirat, semuanya minta dunia. Itu katanya Habib Shalih itu. Jadi kul wahid datang ke Habib Shalih ya terubud dunia. Kemudian ada lagi, dan itu didoakan sih tetap sama Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Orang-orang yang minta dunia, yang minta jodoh, minta pejabat, minta pangkat, semuanya diijabah sama Allah Ta'ala. Maklum Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid mujabud da'wah. Itu kan renungan buat kita, berarti boleh kan. Yujuz, minta dunia boleh asal sesuai dengan mizanus syara'. Naam, ada ahsan, ada hasan. Jelas yang ahsan khairu ma tatrubuhu minhu ma huwa talibuhu minka, yakni al-ibadatul khalisah, ibadah yang murni. Itu jelas afdal. Bukan berarti minta dunia tidak boleh, boleh saja, asal yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya pikir begitu, orang minta dunia ke Habib Shalih ya didoakan. Meskipun Habib Shalih ini artinya nggak cocok loh. Beliau kepingin orang-orang yatlubul futuh, yatlub husnul khatimah, yatlub ijtima' bin Nabi Muhammad. Tapi anda rata-rata yang datang orang sakit, orang fakir pengen kaya, orang pengen dapat jabatan. Wa kullun minhum diijabah oleh Allah Ta'ala bidu'a Sayyidil Habib Al-Imam Al-Qutb Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Dan lain-lain para aulia itu seperti itu. Adrakna masyayikhana, kalau orang-orang datang minta dunia ya tetap didoakan. Dan jelas dinasihati ya, dinasihati. Seperti Kiai Said Giren, syekhana itu punya siasah hasanah urusan ini. Jadi kaifiyahnya Kiai Said itu begini. Ini sudah pernah saya ceritakan di Wali Songo, saya ulangi-ulangi tidak mengapa, sebab ini inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Apalagi kalau salihin itu guru kita. Saya dengar dari Syekhul Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, beliau menukil dari Sayyidi Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Uhudul Muhammadiyah. Saya dengar dari Ustaz Imam ini. Ukhidha alaina al-ahdul am, saya diberi janji umum. Am itu umum. Saya diberi janji umum, kalau bahasa kita di beat umum min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya terangkan dulu ya tentang ukhidha alaina al-ahdul am biar tidak salah paham. Jadi maksudnya Imam Sya'rani itu begini. Semua umat Nabi Muhammad ini di beat umum sama Nabi. Ya melalui syariah itu. Jadi orang yang membaca hadis, yang membaca perintah-perintah Nabi itu sama aja sudah di baiat, tapi secara umum. Itu keterangan saya baca di Muqaddimah Syarah Uhud kalau nggak salah. Nah, teruskan Ustaz Imam ini sekarang. An-nadhkura syuyukhana, supaya kami selalu menyebut guru-guru kami ahya'an wa amwata, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, istinzalan li shaybi barakatihim, untuk menurunkan curahan barokah mereka. Wa man dzakaruhum kana amina, siapa yang menyebut guru-gurunya
dia akan diberi rasa aman. Wal'an nadhkur Syekhana Ki Sa'id bin Armiyah radhiyallahu taala anhu yang punya siasah hasanah dalam masalah orang yang minta doa dunia. Jadi ada satu perempuan, anaknya ini sudah umur, kemudian belum ada rezeki mendapatkan suami. Datang ke Ki Said. Nah, Ki Said mujab berdakwah, mustajab doa. Tidak langsung didoakan, dikasih ijazah. Baca ini. Ba'da muddah, setelah sekian bulan, datang lagi mengeluh si ibu ini. Kiai, pakai bahasa Jawa ya, saya sudah baca tapi kok belum diijabah oleh Allah Ta'ala. Di hati apa sampai keluar omongan, saya lupa, pokoknya maknanya ini sampai sekian bulan ini kok belum diterima. Kan saya nggak dapat apa-apa ini. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Dijawab oleh Ki Said, loh, kamu mulai saya beri ijazah sampai hari ini sudah berapa lama? Coba dihitung. Saya nggak tahu pasti itu ya berapa bulan. Coba dihitung. Habis sholat baca sekian, tengah malam sekian, kan biasanya begitu ijazah kiai-kiai itu. Ada badal maktubah, ada nisful lail. Kamu baca setelah sholat ini, sekian. Nisful lail baca ini ada hitungannya semua, ada pahalanya ini. Bukan tidak dapat apa-apa, dapat banyak, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan simpanan untuk di akhirat. Nah, memang nihayahnya sih sama Kiai Said didoakan akhirnya istajaballah, itu si wanita itu dapat jodoh. Nah, lakin ada nuktah di sini, siasah hasanah dakwahnya beliau itu nggak langsung didoakan, suruh wirid dulu ini kan dakwah ini, islah, perbaikan kan. Orang yang tidak pernah wirid jadi baca wirid, orang yang tidak pernah merasakan ketenangan di dalam membaca auradul aulia jadi merasakan. Banyaklah hikmah terjadi di situ selain nikah. Kalau langsung didoakan jebret, gobul, kawin, selesai. Nah, ini contoh buat kiai-kiai, buat ustadz-ustadz, dan buat santri-santri nantinya kan bakal punya murid. Jadi kalau Anda diberi rezeki mustajab doa, jangan langsung didoakan, sayang-sayang. Ini manfaat ini, ajang dakwah ini. Bisa dipergunakan orang-orang yang asalnya anti sholat hajat jadi sholat hajat. Dan lucunya ini, orang yang malas tahajud kalau sedang mengejar dunia jadi rajin, tamak dia dengan sholat tahajud. Gak ada malas, itu semangat bangun. Liajli dunia bukan liajlillah. Sudah tidak apa-apa sementara untuk perbaikan, namanya mobil rusak harus masuk bengkel kan. Yang asalnya anti kena air dingin di tengah malam jadi mau liajli dunia. Hal-hal semacam ini harus dipahami oleh para murabbi untuk mengobati penyakit murid-muridnya. Itu memang harus pakai siasahnya Ki Said tadi. Dan memang sudah begitu. Hubbud dunia itu kalau kata Syekhana al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih untuk orang akhir zaman ya. Ini beliau ngomong untuk orang di zaman beliau, apalagi zaman kita. Hubbud dunia itu sudah bercampur dengan darah dan daging. Kan kita sering lihat di kitab itu, hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damih. Kalau kiai-kiai kuno, habib-habib kuno, wali-wali itu makna la ilaha illallah karena terlalu sering dibaca, karena terlalu sering direnungkan, akhirnya bercampur makna la ilaha illallah dengan darah dan dagingnya. Nah, Ustaz Imam tadi bilang kalau untuk orang di zaman beliau yang tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damih, bukan la ilaha illallah,
tapi fulus dunia. Saking mendalamnya hubbud dunia sehingga bercampur dengan darah dan daging. Ada lagi satu renungan, kalau orang ingin tahu, ini dari Syekhuna Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ahmad bin Abdullah Al-Attas, Penhir, Jakarta. Kalau beliau caranya merenung begini, ya, ana anggul bil makna. Ini saya dapat langsung waktu saya ziarah beliau dulu. Jadi kata beliau, kalau orang ingin tahu, ini anggul bil makna ya, la bil lafaz. Kalau orang ingin tahu dia itu sudah serius senengnya kemana. Kalau dia sudah mimpi mobil, berarti dia sudah betul-betul mahabbah dengan mobil. Anak muda itu kan ada yang senang motor, ada yang senang mobil, sampai ke bawah mimpi. Lah, terbawa mimpi itu, ini membuka rahasia qalbu ini. Berarti dia masih yuhibbud dunya. Tidak usah diatur, tidak usah diperintah, tidak usah pakai siasat. Anak-anak yang akil balik itu mimpi perempuan. Sebab tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa dabih. Hubbun nisa, otomatis. Itu bawaan manusiawi. Itu Habib Ahmad aja. Sayyidil Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas. Ke alam seperti itu waktu saya di sana itu. Jadi gampang kita mau tahu keadaan qalb kita, lihat mimpinya aja, mimpi apa dia. Kemudian ada lagi satu syekh. Ini Habib Ahmad tadi selesai ceritanya. Ini cerita lain. Saya dapat riwayat waktu saya umrah dulu ini. Temu dulu ulama Ustadhin di Jeddah itu. Beliau bawa riwayat begini. Ada satu orang ingin mimpi Rasulullah SAW, tidak mimpi-mimpi. Akhirnya si orang ini satu waktu disuruh menginap di rumah syekhnya, di rumah gurunya, dikasih makan yang panas. Kalau saya nggak salah ingat itu ikan apa gitu, lupa saya nama ikannya itu. Pokoknya ini ikan kalau dimakan orang jadi haus, kan ada makanan begitu bawaannya. Kalau kita makan kita haus, pengen cepet-cepet minum, tapi airnya nggak dikasih banyak itu ikan laut ini. Khalas, habis makan urgut endana, suruh tidur di situ. Regut ini murid ini. Wallah, min awal dia terlelap sampai bangun mimpinya air minum. Mimpi masuk ke kolam serba air semua mimpinya itu. Ketika dia bangun, selalu syekhu ditanya sama gurunya, mimpi apa kamu? Gal ya syekh, kullu ma. Saya mimpi semuanya air. Pemagala lahu syekhuhu, ya waladi, wahai anakku, hakadha. Orang yang qalbuhu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik, kalau orang ingin bermimpi Nabi Muhammad, yang perlu diperbaiki itu matlab qalbuh. Apa yang dicari oleh hatinya. Kalau hatinya sudah ada mahabbah dengan Nabi, pasti mimpi sudah otomatis itu. Pasti akan bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udil al-bahth. Ada sih beberapa orang yang saya ziarah ya, zaman dulu masih remaja, saya ziarah itu diantaranya saya dibawa oleh Al-Habib Salim bin Ali Al-Jufri, paman saya, sama Habib Muhammad Al-Habsyi Probolinggo. Saya ketemu di rumah Habib Salim, terus Habib Muhammad bilang, Syekh ya Abdurrahman, ini ada tilmil Kiai Khalil Bangkalan masih hidup, Muammar, panjang umur, umur fogul mia, 100 tahun lebih itu. Ikut saya pokoknya di Jawa Timur sini, agak lupa saya tepatnya di mana itu, di daerah Pasuruan apa masih sebelum Pasuruan, pokoknya di Jawa Timur.
Zurna, akhirnya saya ketemu beliau lagi makan, jadi nggak bisa masuk dulu, suruh tunggu. Udah sepuh kan, udah tua, jadi kalau makan ya namanya orang tua lama. Kita tunggu sebentar, selesai makan, nggak lama itu, paling 5-7 menit ketemu itu. Beliau cuma mengangkat tangan, ini doanya ini yang saya inget-ingetan sampai sekarang itu. Beliau buka, Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dal muqaddimah doanya Allahumma ma'rifataka. Itu aja yang diminta sama beliau. Allahumma ma'rifataka. Allahumma ma'rifataka. Beliau hanya memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberi ma'rifah. Artinya kan ada ya, masih ada orang-orang yang matlab hatinya itu serba Allah, bukan serba dunia. Tapi memang al-aktsar yang terbanyak ya matalib dunyawiyah. Nasallallahu as-salamah lana wa lakum wa liman sami'a hadzal kalam wa lil ahbab wad dzurriyyah wat talamid, daripada tergila-gila dengan dunia, mudah-mudahan dirubah dari maghrum kepada dunia, dirubah menjadi maghrum kepada akhirah, dari hubbud dunya dirubah menjadi hubbul akhirah, kemudian naik lagi menjadi hubbullah. Amin, Allahumma amin.